Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Warga. Di era sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet, mulai dari belajar, bekerja, belanja, sampai bersosialisasi. Kita bukan hanya warga negara di dunia nyata, tapi juga warga negara di dunia digital. Sayangnya, masih banyak orang yang aktif online, tapi masih belum sadar tentang etika, keamanan, dan tanggung jawab digital. Di video ini, aku akan membahas Digital Citizenship 101, yaitu panduan dasar agar kita bisa menjadi warga digital yang aman, bijak, dan beretika. Apa itu Digital Citizenship? Digital Citizenship adalah cara seseorang menggunakan teknologi dan internet secara bertanggung jawab. Ini mencakup bagaimana kita menjaga data pribadi, menghormati orang lain, serta berpikir kritis terhadap informasi online. Sama seperti di dunia nyata, kebebasan di dunia digital juga dibarengi dengan aturan dan tanggung jawab. Jika kita lalai, dampaknya bukan hanya ke diri sendiri, tapi juga ke lingkungan sosial dan bahkan ke negara. Yang pertama, privasi digital. Privasi digital adalah kemampuan kita untuk mengontrol informasi pribadi yang kita bagikan di internet. Banyak orang tidak sadar bahwa data kecil seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, lokasi, hingga foto KTP adalah aset berharga. Ketika data ini tersebar, risikonya sangat besar. Data bisa digunakan untuk penipuan online, pinjaman ilegal, pemalsuan identitas, bahkan pemerasan. Masalah ini terus meningkat setiap tahun seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Bagaimana cara melindungi privasi digital? Antara lain, mengatur akun media sosial menjadi privat, tidak mengunggah data sensitif, tidak membagikan lokasi secara real-time, menggunakan password yang kuat dan berbeda. Menjaga privasi digital bukan berarti paranoid, tapi bentuk perlindungan diri di era modern. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data berkaitan dengan cara kita melindungi akun, perangkat, dan file digital. Banyak kasus peretasan terjadi bukan karena teknologi yang canggih, tapi karena kelalaian pengguna. Contohnya, menggunakan password yang sama di semua akun, mengklik link phishing, login di Wi-Fi publik, dan menginstal aplikasi yang tidak resmi. Beberapa langkah penting untuk meningkatkan keamanan data: aktifkan two-factor authentication, update sistem dan aplikasi secara rutin, jangan klik link mencurigakan, backup data penting ke cloud atau hard drive, dan gunakan antivirus. Keamanan data adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sistem. Yang ketiga, jejak digital. Jejak digital adalah semua aktivitas yang kita tinggalkan di internet. Postingan lama, komentar, like, hingga akun yang sudah jarang dipakai, semuanya membentuk citra digital kita. Masalahnya, jejak digital sulit dihapus sepenuhnya. Banyak perusahaan, institusi pendidikan, dan pihak lain yang mengecek rekam jejak online sebelum menerima seseorang. Karena itu, penting untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu, menghindari komentar kasar atau provokatif, menghapus konten lama yang tidak pantas, dan menjaga citra digital sebagai investasi masa depan. Jejak digital bisa menjadi aset atau justru bumerang. Yang keempat ada toxic behavior di dunia digital, yaitu perilaku negatif di internet yang merugikan orang lain. Bentuknya bisa berupa cyberbullying, body shaming, hate speech, hingga doxing. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat serius. Banyak korban mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma psikologis. Sebagai warga digital yang baik, kita harus sadar bahwa di balik layar ada manusia nyata dengan perasaan. Sikap yang bisa kita lakukan: menahan diri sebelum berkomentar, tidak ikut menyebarkan kebencian, menggunakan fitur report, mendukung korban, bukan pelaku. Lingkungan digital yang sehat dimulai dari perilaku individu. Yang kelima, cyber ethics adalah aturan etika yang mengatur perilaku di dunia digital. Etika ini penting agar ruang digital tetap aman, nyaman, dan produktif. Prinsip cyber ethics meliputi menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan konten tanpa izin, tidak melakukan plagiarisme, menghargai perbedaan pendapat, berkomunikasi dengan sopan. Etika digital mencerminkan kedewasaan dan karakter seseorang. Internet boleh bebas, tapi bukan tanpa batas. Digital citizenship bukan sekedar teori, tapi keterampilan hidup yang wajib dimiliki semua orang. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar dalam membentuk ruang digital yang sehat. Mulailah dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.